Oke, kali ini kita akan membahas tentang turunan implisit dan juga hampiran galat. Oke, kita bahas dulu turunan implisit. Eh, ini adalah ringkasan dari aturan-aturan turunan yang udah kita bahas minggu lalu. Nah, rumus-rumus ini atau formulasi ini itu bisa kita lakukan mencari turunannya itu jika fungsinya berbentuk y sama dengan fx. Nah, tapi tidak semua fungsi bisa dituliskan dalam bentuk y sama dengan fx. Kadang kita ketemu fungsi-fungsi yang seperti itu, maka seperti apa penyelesaiannya? Maka kita bisa mencari turunannya dengan yang namanya turunan implisit. Nah, turunan misalnya kayak gini, y sama dengan yx. Nah, jika y sama dengan yx, maka turunan pertama dari y terhadap x itu adalah y aksen sama dengan dy dx. Oke, kemudian turunan pertama kalau misalnya yx-nya ini adalah y kuadrat, maka cara penulisannya adalah dy kuadrat dx itu sama dengan 2y dikali y aksen. Nah, y aksennya bisa kita tuliskan kembali jadi dy dx ya. Kalau misalnya y-nya pangkat 3, maka jadi 3y kuadrat dikali y aksen. Kenapa? Karena y ini berupa suatu fungsi tersendiri. Makanya kita belum tahu, tidak bisa mencari turunan y-nya secara langsung, maka kita pakai turunan implisnya y aksen. Nah, kalau misalnya y-nya pangkat n diturunkan, berarti dy pangkat n dx yaitu n y n-1 y aksen. Nah, seperti itulah turunan implisit. Contohnya, oke, kita bahas contohnya. Misalnya kita diminta untuk mencari y aksen atau turunan pertama dari fungsi pada persamaan ini. Nah, gimana ya cara nyarinya? Biasa kan kalau misalnya biasa tuh y sama dengan x pangkat 3 tambah 2. Nah, sedangkan kita masih ada y-nya. Dimana y-nya ini berupa suatu fungsi terhadap x juga. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya turunan implisit. Oke, kita bahas turunannya itu adalah 3y kuadrat dikali y aksen ditambah 7, ini kan diturunin 7 ya. Terus y-nya karena masih berupa fungsi, kita nggak tahu turunannya, jadi kita tulisnya y aksen. Sama dengan, nah kalau ini bisa langsung aja 3x kuadrat. Tanpa perlu y x aksen. Nah, sehingga kalau misalnya kita tuliskan kembali yang rapi, y aksennya kita keluarkan, diperoleh ini, dan nanti 3y kuadrat plus 7-nya bisa kita pindah ruaskan. Nah, contoh yang kedua, ini ada juga fungsi. Jadi fungsi ini ada mengandung y dan juga mengandung x. Kita dimana y-nya ini sendiri merupakan suatu fungsi terhadap x. Maka turunannya adalah, nah ini kan merupakan perkalian dua buah fungsi ya, dimana ada fungsi 4x kuadrat dan y. Nah, kita bisa misalkan u-nya adalah, masih ingat ya kemarin kita membahas perkalian turunan dari perkalian dua buah fungsi. U-nya itu adalah 4x kuadrat. Kita misalkan berarti turunan dari U-nya atau U aksennya adalah 8x. Dan Y-nya kita misalkan sebagai V, maka V aksennya adalah Y aksen. Maka D 4x kuadrat dx itu adalah yaitu turunan
4x kuadrat Y terhadap X itu menjadi dikali, silang ya, 8x dikali Y ditambah 4x kuadrat dikali Y aksen. Nah, sehingga kita rapihkan ini 3Y bisa kita langsung turunkan jadi 3Y aksen. Kemudian bagian ini karena dia diturunkan terhadap X berarti langsung 3x kuadrat. Oke. Nah, kenapa hanya Y-nya aja yang masih ada Y aksen? Karena Y-nya ini dia berupa suatu fungsi terhadap X. Kalau X ini ya hanya fx biasa. Oke, selanjutnya kita bisa sederhanakan sehingga nanti tinggal Y aksen saja di sebelah kiri. Nah, diperolehlah ini turunan implisitnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas apa itu diferensial sebelum kita membahas galat atau hampiran terhadap galat. Oke, definisi dari diferensial. Nah, misalkan kita asumsikan Y itu sebagai fungsi F terhadap X, yaitu adalah fungsi yang dapat didiferensialkan atau dapat diturunkan dan tergantung pada X. Nah, delta X itu menunjukkan peningkatan nilai X. Ya, seperti kita tahu ya, X dan delta X. Nah, dy disebut sebagai diferensial dari variabel X, di mana dx-nya ini sama dengan delta X. Delta Y itu merupakan perubahan nilai Y ketika X berubah dari X menjadi X plus delta X. Dengan delta Y-nya itu adalah fungsi F terhadap X plus delta X dikurang fungsi F yang terhadap X. Itulah dy-nya, delta Y-nya. Nah, dy disebut diferensial dari variabel Y, di mana dy-nya f aksen X dx. Nah, kita bahas contohnya ya. Saya punya fungsi Y ini dan diminta mencari diferensialnya terhadap Y. Pembahasan. Nah, ini kita bisa lakukan aturan rantai dengan memisalkan terlebih dahulu 2x kuadrat min 4x plus 1-nya jadi U, sehingga dy kita berubah jadi U pangkat 20. Kemudian U-nya itu kita turunkan menjadi du, jadi U-nya diturunkan terhadap X sehingga jadi U sama dengan 4x min 4 dx. Sehingga dy kita kalau ini diturunkan jadi 20U pangkat 19 du. Oke, sehingga dy kita peroleh dy-nya ini dy sama dengan 20U pangkat 19 du, mana du-nya kita ganti menjadi 4x min 4 dx. Oke, nah itu selesai. Begitu caranya ya. Jadi bisa kita misalkan dulu kalau dia bisa kita gunakan aturan rantai. Kemudian jangan lupa ini kenapa du dx karena u-nya mau kita turunkan terhadap x. Makanya du dx. Terus y-nya kita turunkan terhadap u. Maka ini kalau diturunkan tulisannya dy terus turunan dari U20-nya dikali jangan lupa du. Du ini artinya diferensial terhadap U-nya ya. Oke, nah contoh selanjutnya kita pakai fungsi trigonometri. Kita mau cari dy-nya. Nah, yang mau kita misalkan adalah x pangkat 3 min x min 3x. Jadi U kemudian y-nya berarti berubah menjadi, kita bisa tuliskan kembali menjadi y sama dengan sin U. Kemudian du-nya adalah 3x kuadrat min 3 dx. Kemudian berarti
Y-nya kalau diturunkan jadi DY sama dengan cos U DU. Oke, selanjutnya kita peroleh berarti DY-nya adalah cos U DU, DU-nya kita ganti. Jadi kita perolehlah dan U-nya juga kita ubah ke awal yaitu X pangkat 3 min 3X. Sehingga diperolehlah hasil diferensial kita. Jadi 3X kuadrat min 3 cos DX. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk hampiran galat atau bisa disebut dengan aproksimasi. Kita asumsikan Y sama dengan Fx adalah fungsi yang dapat diferensialkan atau dapat diturunkan terhadap X. Nah, delta Y tadi kan kita udah bilang bahwa dia adalah merupakan perubahan nilai Y ketika X berubah dari X menjadi delta X. Nah, sehingga delta Y itu kita definisikan sebagai berikut. Sehingga kalau misalnya dipindah ruaskan menjadi seperti ini. Nah, ini delta Y-nya kita ubah jadi DY menggunakan notasi hampiran. Kenapa? Karena kita mau aproksimasi. Nah, ini DY ini bisa kita tuliskan sebagai F aksen X dx. Oke. Sehingga Fx plus delta X itu nilainya menghampiri atau mengaproksimasi Fx plus F aksen X delta X. Mungkin kita bisa bahas contohnya. Nah, temukan aproksimasi terbaik untuk nilai akar 4,6. Nah, kita lakukan pembahasan. Nah, ini kalau misalkan kita bentuk dalam suatu fungsi, berarti fungsinya adalah berbentuk akar X, di mana X-nya sama dengan 4,6. Nah, kita mau cari akar dari 4,6 ini berapa? Dan hanya jika F-nya 4,6-nya juga berapa nilainya. Oke, nah F 4,6 kita coba substitusi, berarti ingat yang tadi kita bahas yaitu Fx ditambah F aksen X dengan penambahannya. Kalau di sini kan penambahannya 0,6 ya. Nah, berarti aproksimasi F4 ditambah turunan F di 4 dikali dengan 0,6 yaitu penambahannya. Ini apa ya cara mungkin melakukan tanpa menggunakan kalkulator. Oke, delta X-nya adalah 0,6 di mana dapatnya karena dari 4,6 dikurang 4. Oke, sehingga kita bisa akar dari 4,6 ini kan susah ya kita mau hitungnya, kecuali mungkin pakai kalkulator atau Excel. Kalau secara manual kita bisa seperti ini caranya. Jadi akar turunan dari F aksen ini adalah, kenapa bisa dapat 1/2 akar 4? Nah, dari sini akar X kita turunkan menjadi 1/2 akar X. X-nya kita ganti jadi 4 terus dikali 0,6. Nah, sehingga diperoleh ini 2,15. Jadi kita bisa mengaproksimasi nilai akar 4,6. Karena kan kita biasanya taunya akar 4 itu 2. Nah, 0,6-nya gimana? Nah, salah satu cara nyarinya manualnya seperti ini. Nah, jadi akar 4,6 itu adalah 2,15. Oke. Contoh yang kedua. Sekarang 8,2. Nah, gimana ini cara nyarinya? Nah, yang kita tahu kan akar, bukan akar 8 ya, tapi akar 9. Maka kita bisa nilai X-nya adalah 9, berarti delta X-nya adalah min 0,8. Kenapa? Karena 9 dikurang 8,2. Nah, kita masukkan nih rumusnya dari yang aproksimasi tadi. Turunan akar X ya 1/2 akar X
tinggal disubstitusikan. Jangan lupa yang namanya aproksimasi tandanya tidak sama dengan ya, tapi hampiran seperti ini. Nah, sehingga akar dari 8,2 itu adalah 2,867. Nah, jadi ini cara menghitung aproksimasi atau menghitung galat secara manual. Oke. Terima kasih, selamat belajar. Semoga bisa membantu Anda dalam memahami materi. Thank you.